Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendahului kita sampai saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama, hakikat perempuan dalam Islam, yaitu hakikat pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif hukum Islam, perkembangan dunia pendidikan dan pengalaman. Menyajikan hal yang lain untuk perempuan, semua jenjang dan jenis pendidikan bebas dimasuki perempuan. Pada zaman sekarang ini hampir tidak ditemukan lagi pendidikan khusus bagi laki-laki kecuali pendidikan di pesantren. Kebebasan untuk memperoleh pendidikan ini ternyata secara tidak sengaja memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menenangkan atau jaminan untuk sukses secara finansial dan diakui eksistensi dan menyandang predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Dari fenomena inilah kemudian muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan wanita karir. Sebagai wanita karir ternyata menimbulkan berbagai permasalahan konflik kerumah-tanggaan. Permasalahan tersebut antara lain adalah pengasuhan anak dan pelayanan suami. Itu dijelaskan oleh Sunawati dan Rahmawati tahun 2017. Intensitas berkomunikasi dengan anak akan menjadi sangat kurang dan suasana hangat yang didambakan suami ketika ia pulang ke rumah tidak dirasakan lagi apabila istrinya masih sibuk bekerja di luar rumah. Pada dasarnya sesuai ajaran Islam menganjurkan seorang perempuan untuk senantiasa tetap tinggal di rumah menjaga keluarga dan rumah tangganya karena bertanggung jawab untuk bekerja mencari nafkah di dalam rumah tangga itu adalah seorang suami sebagai kepala keluarga sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34. Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa keluarga yang ideal dalam Islam pada hakikatnya yaitu kepala keluarga sebagai penanggung jawab utama dalam urusan di luar rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bekerja mencari nafkah dan seorang ibu yang bertanggung jawab dalam urusan di dalam rumah. Namun dalam ajaran Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam sebagaimana surat At-Taubah ayat 105. Dan penulis ini membahas dan mengkaji bagaimana hakikat pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan menganalisis ayat dan hadis tentang pendidikan dan karir serta buku sejarah Islam referensi Raudatul Jannah. Yang pertama itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin nomor 63, Ramompolong, Kecamatan Sumbaupu. Yang kedua itu bagaimana cara Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan dalam lingkup Muhammadiyah, yaitu membahas Kiai Ahmad Dahlan dan pemberdayaan perempuan
Lebih dulu kita melihat bagaimana umat manusia sebelum kedatangan Islam memandang kaum perempuan. Ya, sebelum kedatangan Islam hampir seluruh umat manusia memandang hina kaum perempuan. Jangankan memuliakannya, menganggapkannya sebagai manusia saja tidak. Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, adalah salah satu dari sekian ulama terkemuka di awal abad ke-20 yang sangat memperhatikan kepentingan perempuan. Jauh sebelum isu kesetaraan gender atau feminisme berkembang di tanah air, beliau sudah bekerja untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang setara dan pria meskipun dengan tugas yang berbeda. Salah satu bukti bahwa Ahmad Dahlan tidak menjadikan perbedaan jenis kelamin terlihat dalam penempatan daftar dakwah Muhammadiyah yang tidak selalu didominasi oleh kaum Adam. Bisa dibilang ini merupakan gebrakan baru pada dekade kedua abad ke-20, itu di mana juru dakwah perempuan masih sangat sedikit sekali jumlahnya. Yang pertama, pendiri Aisyah. Pendiri Aisyah berawal dari sebuah pertemuan yang berlangsung di rumah Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1917. Hadir di sana antara lain Kiai Fajruddin, Kiai Mohtar Bagus Hadi Kusomo, dan 6 orang gadis muslimah yang memang telah dikader sebelum melalui Sopo Tresno, yakni Siti Badriah, Siti Darwimah, Siti Dalalah, Siti Busjoro, Siti Wadingga, dan Siti Badilah. Hasil rapat memutuskan bahwa organisasi perempuan Muhammadiyah akan segera dibentuk, namun Aisyah sesuai dengan urusan Kiai Fajruddin, Aisyah didirikan bukan untuk membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan. Justru Ahmad Dahlan menyadari bahwa Muhammadiyah sangat memerlukan peran dari kaum Hawa menjadi tangan ke kanan Muhammadiyah untuk merespon isu-isu perempuan dan sekaligus memberdayakan melalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial. Bersama Aisyah, Ahmad Dahlan memobilisasi perempuan untuk memasuki peradaban yang modern, termasuk menjadi pelopor bermunculannya juru dakwah perempuan yang sebelumnya masih teramat langka. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.